Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Firmansyah, mahasiswa semester 3 STAI Tanjung Kofiling Banjarnegara. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang apa itu Islam Nusantara yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh para cendekiawan Islam di Indonesia maupun dunia. Pembahasan kali ini akan meliputi tentang apa itu Islam Nusantara beserta pro dan kontranya, dan juga benarkah Islam Nusantara itu anti Arab? Mari kita saksikan bersama-sama. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah istilah organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU untuk menyebut wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara. Istilah ini diperkenalkan dan digalakkan oleh Nahdlatul Ulama pada 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Menurut Nahdlatul Ulama, agar Islam Nusantara dapat dilacak setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan verkuantisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosial kultural Indonesia. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses yang perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-8 Masehi yang dibawa oleh para sahabat. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui bicara di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni Ahli Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren khususnya. Model penyebaran Islam seperti ini terutama ditemukan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional telah memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktek Islam awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati otoritas kiai, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo juga ikut ambil bagian ziarah kuburan, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk perayaan sekaten secara taat dijalankan oleh Muslim tradisional Indonesia. Akan tetapi, ada Islam aliran lain yang menolak semua bentuk tradisi itu sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Sementara warga Indonesia secara sesama memperhatikan kehancuran Timur Tengah yang tercapik-capik konflik dan perang berkepanjangan, mulai dari konflik Israel dan Palestina, kebangkitan dunia Arab, perang dunia Irak dan Suriah, disadari bahwa ada aspek keagamaan dalam konflik ini. Indonesia juga menderita akibat serangan teroris yang dilancarkan oleh kelompok jihadis seperti Jamaah Islamiyah yang menyerang Bali. Selama ini telah mendominasi diskursus global mengenai Islam. Kekhawatiran semakin diperparah dengan munculnya ISIS pada 2013 yang melakukan tindakan kejahatan perang dan keji atas nama Islam yang menyebabkan Islamofobia di Timur Tengah.
Di dalam negeri, organisasi perlawanan Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI telah dianggap mengancam ideologi nasional Indonesia. Akibatnya muncullah desakan dari golongan cendekiawan Muslim moderat yang hendak mengambil dan membedakan diri dengan mendefinisikan Islam Indonesia. Maka selanjutnya Islam Nusantara diidentifikasi, dirumuskan, dipromosikan, dan dikalahkan. Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tamasuk atau moderat, ramah atau pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam. Ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional pesantren. Pendidikan ini dibangun berdasarkan sopan, santun, dan tata krama ketimuran, yakni menekankan penghormatan kepada kiai dan ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan bimbingan dari guru agama mereka. Salah satu aspek khas mereka disebut penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta sebagai nilai universal Islam yang memajukan perdamaian, toleransi, saling hormat menghormati, serta pandangan yang berbineka dalam hubungannya dengan sesama umat Islam ataupun hubungan antar agama dengan pemeluk agama lain. Segera setelah diumumkan, Islam Nusantara menghadapi kritik dari aliran Islam yang lain. Kritik ini datang dari aliran yang hendak membersihkan Islam dari unsur-unsur lokal yang tidak Islami. Hizbut Tahrir Indonesia telah secara terang-terangan menentang konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara dikritik sebagai suatu bentuk Islam sinkretisme yang merusak kesempurnaan dan ketunggalan Islam, serta dianggap merusak persatuan umat. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam berpengaruh di Indonesia, walaupun tidak menentang secara langsung konsep ini, menekankan bahwa istilah Islam Nusantara harus digunakan secara berhati-hati dan proporsional agar tidak menindas aliran Islam lain yang memiliki pemahaman berbeda tentang Islam. Jika Islam Nusantara didukung dan diangkat sebagai aliran Islam utama oleh negara, maka ditakutkan aliran Islam lain akan mengalami penindasan dan diskriminasi. Lalu, benarkah Islam Nusantara itu anti-Arab? Tentu, menurut Islam sudah pasti harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kedua sumber Islam ini jelas 100% berbahasa Arab, tak mungkin berbahasa Jawa. Tidak mungkin seorang muslim bisa membaca dan memahami Al-Quran dan hadis dengan baik tanpa mahir berbahasa Arab. Oleh karena itu, jika Anda belajar di pondok pesantren, lembaga pengusung Islam Nusantara pertama yang diajarkan adalah bahasa Arab. Mulai dari cara menulis Arab yang bernama khot, imla, melafalkan Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf, hingga belajar gramatika bahasa Arab atau nahwu, morfologi Arab atau sharaf, semantika Arab atau balaghah, leksikologi Arab atau mu'jamah, bahkan juga sastra Arab, badi, bayah, ma'ani, qawafi, arud, dan lain-lain. Kitab-kitab kuning berbahasa Arab tentang ilmu-ilmu bahasa Arab ini, jika belajarnya dari dasar tidak habis dipelajari dalam waktu 5 tahun. Islam Nusantara tidak anti Arab, malah mereka ahli berbahasa Arab, baik dalam tulisan maupun ucapan.
adalah persepsi yang salah bahwa Muslim Nusantara anti Arab dan alergi dengan Arab. Dalam waktu yang sama, para santri juga belajar ilmu-ilmu keislaman yang semua sumber belajarnya berbahasa Arab. Bidang kajiannya beragam, ada ilmu fikih, ilmu usul fikih atau metodologi hukum Islam, ilmu qawaid fikih atau prinsip-prinsip jurisprudensi, tafsir Al-Quran, hadis dan syarahnya, ulumul Quran, ulumul hadis, tarikh atau sejarah, ilmu falak dan lain-lain. Sekali lagi, semua sumber ilmu ini juga berbahasa Arab. Jika Anda cermati pula, sebagian besar nama-nama kiai dan santri pengusung Islam Nusantara beserta keluarganya juga menggunakan nama Arab. Tulisan mereka di pesantren juga menggunakan bahasa Arab atau Arabicon. Bahkan nyanyian nasionalisme Indonesia yang sekarang ini marak didengungkan setiap seremoni juga berbahasa Arab, yakni Maryal Watan. Dalam implementasi dan amaliyah budaya Islam Nusantara sepenuhnya menggunakan nalar dan praktek kebudayaan lokal. Lebih spesifik, kebudayaan Indonesia, bukan kebudayaan Arab. Namun mereka tidak Arabis dan bukan penganut Arabisme. Sampai sini terang benderang bahwa Islam Nusantara tidak anti Arab. Malah mereka ahli berbahasa Arab, baik dalam tulisan maupun ucapan. Adalah persepsi yang salah bahwa Islam Nusantara anti Arab dan alergi dengan Arab. Pun fitnah yang keji sebagaimana pernah terjadi bahwa sholat Muslim Nusantara menggunakan bahasa non-Arab, sebuah tuduhan yang keji. Jangan ibadah sholat yang jelas disyariatkan, doa, sholawat dan bahkan lagu nasionalisme Indonesia juga berbahasa Arab. Namanya saja Islam Nusantara, maka idahnya jelas Islam, berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Namun dasar kebangsaan kami adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Praktek kebudayaannya adalah kebudayaan yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Sekian, itulah sedikit informasi tentang Islam Nusantara, tentang pro dan kontra, dan apakah Islam Nusantara itu anti Arab ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.